Rizky, seorang pemuda berusia 17 tahun, baru saja menginjakkan kaki di Jakarta. Dengan semangat yang membara, ia meninggalkan kampung halamannya di Makassar, Sulawesi, membawa harapan dan cita-cita untuk memulai hidup baru di ibu kota. Setibanya di Jakarta, dia disambut oleh hiruk-pikuk kota yang sangat berbeda dari kehidupan yang dikenalnya. Suara klakson mobil, keramaian orang-orang, dan gedung-gedung tinggi seakan mengingatkannya bahwa ini adalah dunia yang penuh tantangan dan peluang. Setelah mencari-cari, Rizky akhirnya menemukan tempat tinggal di sebuah kos-kosan sederhana yang dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Mami. Mami adalah janda berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah yang ramah namun menyimpan kedalaman emosi yang sulit dijelaskan. Kosan tersebut terletak di pinggiran Jakarta, di mana harga sewa lebih terjangkau. Rizky merasa lega bisa mendapatkan tempat tinggal, meskipun dia merasakan ketidaknyamanan ketika Mami mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar seorang ibu kos. Hari-hari pertama Rizky di Jakarta dipenuhi dengan mencari pekerjaan. Ia menghabiskan waktu berkeliling, mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, tetapi sering kali ditolak. Setiap penolakan membuatnya semakin frustrasi, dan ia mulai meragukan kemampuannya untuk bertahan di kota besar ini. Di tengah kesulitan itu, ia bertemu dengan beberapa teman baru di kos yang memperkenalkannya pada kehidupan malam dan suasana kota yang lebih bebas. Mereka sering berkumpul di warung kopi dekat kos, berbagi cerita tentang impian dan harapan mereka. Salah satu temannya, Dodi, seorang pemuda ceria yang bekerja sebagai kurir, sering mengajak Rizky untuk bergabung dalam berbagai kegiatan. Dodi melihat potensi dalam diri Rizky dan meyakinkannya bahwa Jakarta adalah tempat di mana impian bisa menjadi kenyataan. Namun, Rizky merasa tertekan karena dia harus menyokong dirinya sendiri di kota yang keras ini. Setiap malam, ia kembali ke kos dengan pikiran yang berat, merindukan keluarganya di kampung halaman. Suatu malam, setelah seharian mencari pekerjaan, Rizky pulang ke kos dan menemukan Mami sedang menunggu di ruang tamu. Mami mengajak Rizky untuk berbicara, dan Rizky merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dalam percakapan itu, Mami mulai membuka cerita tentang hidupnya, tentang kehilangan suami, dan bagaimana kesepian itu membawanya untuk mencari keterhubungan dengan orang lain. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati terhadap kesedihan Mami. Saat percakapan berlangsung, Mami mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih pada Rizky. Dia memuji Rizky yang tampan dan penuh potensi, dan Rizky merasa tersanjung. Tetapi di saat yang sama, ada rasa tidak nyaman yang menggerogoti hatinya. Rizky mencoba untuk menjauhkan pikiran-pikiran negatif dan berfokus pada pencariannya untuk pekerjaan. Namun, Mami selalu ada di sana, memberikan perhatian yang membuatnya bingung. Dengan bulan-bulan yang berlalu, Rizky merasa terjebak dalam hubungan yang semakin rumit. Mami mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih intim, menawarkan kenyamanan dan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan Rizky. Sementara itu, dia juga merasa terjebak di antara rasa jijik dan ketergantungan. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak sehat, tetapi saat melihat Mami yang kesepian, dia merasa sulit untuk menolak tawarannya. Rizky kemudian mulai berinteraksi lebih dekat dengan teman-teman barunya, yang sering kali bercerita tentang cinta dan patah hati. Dalam obrolan santai, mereka bercerita tentang pengalaman cinta yang indah dan menyakitkan. Rizky mulai menceritakan kisah cintanya yang gagal dengan Lila, gadis yang ia cintai di kampung halaman. Teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan yang membuatnya merasa lebih baik. Saat Rizky merenungkan hidupnya, dia menyadari bahwa Jakarta adalah tempat yang penuh dengan kemungkinan, tetapi juga penuh dengan risiko. Rasa sakit dan kesedihan dari masa lalu tidak mudah dihapuskan, dan dia merasa terjebak dalam keadaan yang tidak dia inginkan.
Berharap untuk menemukan cinta yang tulus. Rizky terus berjuang di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian yang melingkupi hidupnya di Jakarta. Setelah beberapa bulan di Jakarta, Rizky mulai merasakan kenyamanan yang aneh dalam rutinitasnya. Meskipun dia belum juga mendapatkan pekerjaan tetap, kehidupan di kos bersama Mami dan teman-temannya memberikan rasa aman yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, kenyamanan ini datang dengan harga. Hubungan antara Rizky dan Mami semakin rumit dan penuh ambiguitas. Mami, yang awalnya terlihat seperti sosok yang penuh perhatian, mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam. Setiap kali Rizky pulang, Mami selalu menunggu dengan senyuman hangat, menawarkan makanan dan minuman. Dalam obrolan mereka, Mami seringkali bertanya tentang kehidupan Rizky, membuatnya merasa dihargai. Namun, di balik perhatian itu, Rizky merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suatu malam, setelah seharian berkeliling mencari pekerjaan, Rizky pulang dan menemukan Mami sedang menonton televisi. Dia duduk di samping Mami, dan mereka mulai berbincang tentang kehidupan. Mami menceritakan betapa kesepian dirinya setelah ditinggal suami. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa iba. Tetapi di saat yang sama, hatinya bergetar oleh ketidaknyamanan. Mami mulai membahas tentang hubungan antar manusia dan bagaimana pentingnya memiliki seseorang untuk berbagi hidup. Dia menyentuh tangan Rizky. Dan seketika itu juga, Rizky merasakan gelombang kebingungan. Dia tahu bahwa Mami menginginkan lebih dari sekadar teman. Dan meskipun dia merasa tertekan, dia juga merasa terikat. Di satu sisi, dia ingin menjauh. Tetapi di sisi lain, dia butuh dukungan. Hari-hari berlalu, dan Mami semakin berani dalam pendekatannya. Dia mulai mengajak Rizky untuk pergi berdua, menonton film atau makan malam. Rizky merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak semua perhatian itu. Tetapi hatinya tidak sepenuhnya nyaman. Di sisi lain, teman-teman di kos mulai memperhatikan perubahan dalam sikap Rizky. Mereka sering menggoda dan bertanya tentang hubungan Rizky dengan Mami, menambahkan tekanan yang membuatnya semakin bingung. Satu sore, Dodi mengajak Rizky untuk berkumpul di warung kopi. Dalam suasana santai, Dodi mulai bertanya tentang kehidupan cinta Rizky. Rizky mencoba untuk menghindar, tetapi Dodi terus mendorongnya untuk berbagi. Rizky akhirnya menceritakan hubungan rumitnya dengan Mami, dan teman-temannya mendengarkan dengan cermat. Mereka memberikan pandangan yang berbeda. Beberapa berpendapat bahwa Rizky harus bersikap tegas dan menjauh, sementara yang lain melihat Mami sebagai sosok yang mungkin bisa membantunya. Jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan yang salah, Rizky, kata Dodi dengan serius. Cinta itu seharusnya membuatmu merasa nyaman, bukan tertekan. Kata-kata Dodi mengena di hati Rizky. Dia mulai merenungkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Di satu sisi, Mami memberikan kenyamanan dan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan Rizky. Tetapi di sisi lain, dia merasa hubungan ini mulai mengarah ke sesuatu yang tidak sehat. Di tengah kebingungan ini, Rizky tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Lila, cinta pertamanya. Kenangan indah bersama Lila selalu menghantuinya, mengingatkan bahwa cinta sejati tidak seharusnya seperti ini. Dia mencoba untuk menghubungi Lila melalui pesan, tetapi Lila tidak membalas. Rasa kesepian dan kerinduan semakin mendalam. Suatu malam, ketika Rizky pulang dari warung kopi, Mami sudah menunggu dengan ekspresi yang tidak biasa. Dia terlihat cemas dan gelisah. Mami mengajak Rizky berbicara empat mata di ruang tamu. Dalam diskusi itu, Mami mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia mengaku merasa terhubung dengan Rizky dan berharap hubungan mereka bisa lebih dari sekadar hubungan sewa. Rizky terkejut. Hatinya bergetar antara rasa bersalah dan ketakutan. Mami butuh seseorang, Rizky. Dan, kamu adalah orang yang saya inginkan, kata Mami.
Suaranya lembut tetapi penuh harap. Rizky merasa tertekan, terjebak dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Dia ingin menolak, tetapi kata-kata Mami menggema dalam pikirannya, mengingatkan bahwa dia juga butuh seseorang di saat-saat sulit ini. Di malam yang sama, setelah percakapan yang sulit itu, Rizky tidak bisa tidur. Dia berputar-putar di tempat tidurnya, merenungkan situasi yang semakin rumit. Mami, dengan segala ketidaknyamanannya, juga adalah sumber keamanan dalam hidupnya di Jakarta. Rasa sakit dari masa lalu, ditambah dengan kerinduan akan Lila, membuatnya semakin bingung. Harapan dan ketakutan berpadu menjadi satu, menciptakan badai emosional yang sulit untuk dihadapi. Hari-hari berikutnya, Rizky mencoba untuk menjaga jarak dari Mami. Tetapi setiap kali dia melihat Mami, rasa iba dan ketidaknyamanan itu bersatu. Mami berusaha keras untuk menunjukkan perhatian, dan Rizky merasa semakin terperangkap dalam jalinan yang rumit ini. Dia ingin menemukan cinta yang tulus, tetapi hubungan dengan Mami membuatnya merasa seperti kehilangan arah. Di saat yang sama, dia menyaksikan teman-teman di kos menemukan cinta dan kebahagiaan. Melihat mereka membuatnya merasa iri. Rizky mulai berpikir, apakah dia harus mengambil risiko untuk mendapatkan cinta sejatinya? Ataukah dia harus tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat ini demi keamanan dan kenyamanan di Jakarta? Setelah berbulan-bulan terjebak dalam hubungan rumit dengan Mami, Rizky merasakan tekanan yang semakin berat. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pencariannya akan pekerjaan. Tetapi pikirannya selalu kembali kepada Mami dan ketegangan yang mengelilingi hubungan mereka. Sementara itu, rasa sakit dari masa lalu, terutama tentang Lila, terus menghantui dan membuatnya merasa lebih terasing. Suatu malam, setelah sehari penuh dengan kekecewaan akibat penolakan kerja, Rizky pulang ke kos dan menemukan Mami sedang menunggu dengan ekspresi khawatir. Mami mengajak Rizky untuk berbicara, dan Rizky tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. Mami mulai mengungkapkan perasaannya yang mendalam, berkata betapa dia merasa terhubung dengan Rizky dan menginginkan hubungan yang lebih intim. Rizky merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk melindungi dirinya. Saya hanya ingin kamu tahu, Rizky, bahwa saya sangat memperhatikanmu. Kamu adalah satu-satunya yang membuat saya merasa hidup kembali, kata Mami. Suaranya bergetar. Rizky merasa hatinya teriris. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat membalas perasaan itu. Dia mengalihkan topik pembicaraan, mengingatkan Mami bahwa dia masih muda dan mencari jalan hidupnya. Ketegangan semakin meningkat ketika Rizky menerima pesan dari Lila. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi, Lila mengajak Rizky untuk bertemu. Rasa kegembiraan dan harapan membanjiri hati Rizky. Dia merasa seolah-olah mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi saat dia mengenang momen-momen indah bersama Lila, dia juga merasakan ketidaknyamanan karena Mami. Dalam suasana yang penuh emosi, Rizky memutuskan untuk pergi bertemu Lila. Mereka sepakat bertemu di kafe kecil di pusat Jakarta. Ketika Rizky melihat Lila, hatinya berdebar. Lila tampak lebih dewasa dan cantik dibandingkan saat dia terakhir melihatnya. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dan Rizky merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Namun, saat Lila menceritakan tentang hubungan barunya, rasa sakitnya kembali muncul. Maaf, Rizky, saya sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Dia baik. Dan saya ingin mencoba sesuatu yang baru, kata Lila, dengan nada yang penuh penyesalan. Rizky merasakan hatinya hancur dan bingung. Dia ingin menceritakan tentang perasaannya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Setelah pertemuan yang menyedihkan itu, Rizky kembali ke kos dengan perasaan campur aduk. Dia merasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta sejatinya. Dan di sisi lain, dia terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dengan Mami.
Ketika dia memasuki kos, Mami menyambutnya dengan senyuman. Tetapi Rizky tidak dapat merasakan kebahagiaan yang sama seperti sebelumnya. Dia merasa seperti seorang penipu. Hari-hari berlalu, dan Rizky bertemu Andi, seorang pemuda karismatik yang baru saja pindah ke kos sebelah. Andi bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan besar dan memiliki kepribadian yang ceria. Rizky merasa tertarik pada Andi, yang tampaknya memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Mereka mulai berteman, dan Andi sering mengajak Rizky untuk keluar, memberi ruang bagi Rizky untuk melupakan rasa sakit yang dia alami. Satu malam, saat mereka sedang menghabiskan waktu di kafe, Andi mengungkapkan ketertarikan terhadap Rizky. Kamu tahu, Rizky, kamu punya aura yang menarik. Saya suka cara kamu berbicara dan berpikir, kata Andi dengan tulus. Rizky merasa terkesima, dan untuk pertama kalinya, dia merasa dicintai dan dihargai. Namun, saat hubungan Rizky dengan Andi mulai berkembang, Mami merasakan perubahan dalam sikap Rizky. Dia mulai bersikap posesif dan cemburu, mengawasi setiap langkah Rizky. Rizky merasa tertekan dan bingung. Dia mulai berusaha menjauh dari Mami, tetapi ketegangan terus meningkat. Suatu malam, ketika Rizky pulang larut malam setelah berkumpul dengan Andi, Mami sudah menunggu di ruang tamu. Mami terlihat marah dan kecewa. Kemana kamu saja? Kamu tidak memberitahu saya kemana kamu pergi? Tanya Mami dengan nada tajam. Rizky mencoba menjelaskan, tetapi Mami tidak ingin mendengar alasan. Pertengkaran terjadi, dan Rizky merasa hatinya semakin terbelah. Mami, yang merasa kehilangan kendali, mulai mengungkapkan semua perasaannya. Kamu tidak menghargai semua yang telah saya lakukan untukmu. Saya sudah memberikan segalanya, dan ini yang saya dapatkan. Teriak Mami. Suaranya penuh emosi. Rizky merasa hancur, mengetahui bahwa semua perhatian dan kasih sayang yang dia terima sekarang berubah menjadi kemarahan yang menyakitkan. Dalam kekacauan emosional itu, Rizky merasa bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketegangan ini. Dia memutuskan untuk pergi dari kos dan mencari tempat tinggal baru. Keesokan harinya, Rizky mengemas barang-barangnya dengan perasaan campur aduk. Mami datang menghampirinya, berusaha memohon. Rizky, tolong jangan pergi. Saya butuh kamu di sini, katanya dengan suara yang penuh harapan. Rizky merasakan rasa bersalah yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri. Setelah melewati perpisahan yang sulit, Rizky pergi dari kos, bertekad untuk memulai lembaran baru. Namun, saat dia melangkah keluar, dia merasa hampa. Semua yang dia tinggalkan, Mami, kenangan-kenangan yang menyakitkan, dan harapan untuk cinta yang tulus, semuanya terbayang dalam pikirannya. Saat Rizky menjalani hidup barunya, dia berusaha untuk melupakan masa lalu. Tetapi bayang-bayang Mami dan hubungan yang rumit tetap menghantui pikirannya. Dia tidak tahu bahwa keputusan untuk pergi akan membawanya ke dalam lebih banyak konflik dan tantangan yang harus dihadapi. Setelah meninggalkan kos dan Mami, Rizky merasa seperti kehilangan arah. Kesehariannya di Jakarta kini dipenuhi dengan perasaan kosong dan penyesalan. Meskipun dia bertekad untuk memulai hidup baru, bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Dia merasa terasing di tengah keramaian kota besar ini, dan kesepian mulai menggerogoti hatinya. Rizky pindah ke kos baru yang lebih sederhana, jauh dari kehidupan glamor yang pernah dia alami. Di sini, dia bertemu dengan penghuni lain yang juga sedang berjuang menjalani kehidupan di Jakarta. Mereka memiliki cerita masing-masing, dan beberapa di antaranya bahkan lebih sulit daripada miliknya. Namun, meskipun ada rasa saling pengertian, Rizky masih merasa terisolasi. Suatu malam, ketika Rizky sedang duduk di warung kopi, dia bertemu kembali dengan Andi. Andi terlihat senang melihat Rizky dan mengajak dia untuk bergabung. Ayo,
Rizky, kita bisa terbebas dari semua ini. Mari kita jalan-jalan dan lupakan masalah sejenak, kata Andi dengan semangat. Rizky merasa terhibur oleh kehadiran Andi, dan mereka menghabiskan malam dengan berbagi cerita serta tawa. Namun, saat mereka berbincang, Rizky tidak bisa menghindari pikiran tentang Mami dan hubungan yang rumit itu. Dia merasa bersalah karena telah meninggalkan Mami tanpa penjelasan. Sementara itu, Andi terus berusaha untuk mendekatkan diri, memberikan dukungan yang Rizky butuhkan. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Andi. Tetapi rasa bersalahnya terhadap Mami menghalangi langkahnya. Hari-hari berlalu, dan Rizky mulai merasakan kedekatan yang lebih dengan Andi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi Jakarta, dan berbagi impian serta harapan. Andi menunjukkan sisi yang ceria dan positif, membuat Rizky merasa lebih hidup. Namun, ketidakpastian tentang masa depan dan rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya membuatnya sulit untuk sepenuhnya terbuka. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan, Rizky dan Andi duduk di tepi sungai. Suasana tenang membuat Rizky merasa nyaman, dan Andi mulai berbicara tentang perasaannya. Rizky, saya merasa ada koneksi yang kuat di antara kita. Saya suka kamu. Dan saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman, ungkap Andi dengan tulus. Rizky terdiam. Hatinya berdebar. Dia ingin membalas perasaan Andi. Tetapi rasa bersalahnya terhadap Mami membuatnya ragu. Ketika Rizky kembali ke kos, pikirannya terus berputar. Dia teringat akan Mami. Bagaimana dia berjuang sendirian. Dan betapa kesepian Mami setelah ditinggal suami. Rizky merasa terjebak dalam dilema moral. Dia tidak ingin menyakiti Mami lebih jauh. Tetapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang hubungan yang tidak sehat. Hari-hari berikutnya, Rizky berusaha untuk menjauh dari Andi. Berusaha menenangkan pikirannya. Namun, Andi tidak menyerah. Dia terus berusaha mendekati Rizky. Mengajak dia untuk melakukan berbagai aktivitas. Rizky merasa semakin bingung dan tertekan. Di satu sisi, dia ingin merasakan cinta dan kebahagiaan. Tetapi di sisi lain, dia merasa terikat pada tanggung jawab moral terhadap Mami. Di tengah kebingungan ini, Rizky mendapatkan kabar buruk. Dia menerima pesan dari seorang teman di kampung yang memberitahu bahwa Mami mengalami masalah kesehatan. Mami dirawat di rumah sakit karena depresi dan masalah jantung. Mendengar kabar ini, Rizky merasa hancur. Dia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk meninggalkan Mami adalah hal yang benar. Rasa bersalah menyerang hatinya. Dan dia merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan. Rizky memutuskan untuk mengunjungi Mami di rumah sakit. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Mami terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat. Rizky merasa hatinya remuk melihat sosok yang pernah memberi perhatian dan kasih sayang kepadanya kini dalam keadaan seperti itu. Dia duduk di samping ranjang Mami, menggenggam tangannya. Mami membuka mata dan tersenyum lemah. Rizky, saya senang kamu datang, katanya dengan suara bergetar. Dalam percakapan yang penuh emosi, Mami mengungkapkan rasa kesepiannya dan bagaimana kehilangan Rizky membuatnya merasa lebih terpuruk. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia menyadari bahwa meskipun hubungan mereka rumit, Mami adalah sosok yang juga berjuang untuk hidup. Maafkan saya, Mami. Saya seharusnya tidak pergi begitu saja, kata Rizky. Air mata mengalir di pipinya. Mami menggenggam tangannya lebih erat. Tidak, Rizky. Kamu berhak untuk bahagia. Jangan biarkan saya menahanmu. Jawab Mami. Suaranya lemah tetapi penuh pengertian. Percakapan ini membuka mata Rizky. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam rasa bersalah. Dia harus belajar untuk melepaskan dan melanjutkan hidupnya. Setelah beberapa jam di rumah sakit, Rizky meninggalkan Mami dengan perasaan campur aduk.
Dia bertekad untuk tidak kembali ke hubungan yang tidak sehat itu. Tetapi juga ingin memastikan bahwa Mami mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Kembali ke kos, Rizky merasa lebih tenang. Dia berusaha untuk membuka dirinya kepada Andi, berharap dapat menjalin hubungan yang lebih sehat dan tulus. Namun, rasa bersalah masih menghantuinya. Dia tahu bahwa untuk bisa mencintai secara utuh, dia harus menghadapi masa lalunya dan membiarkan diri untuk merasa bahagia tanpa rasa bersalah. Setelah mengunjungi Mami di rumah sakit, Rizky merasakan dorongan untuk mengubah hidupnya. Namun, meskipun keinginannya untuk melanjutkan hidup dan menjalin hubungan yang lebih sehat dengan Andi semakin kuat, bayang-bayang masa lalu dan rasa bersalah masih menghantuinya. Dia tahu bahwa untuk menemukan kebahagiaan sejati, dia harus menyelesaikan konflik batinnya. Rizky kembali fokus pada pekerjaannya dan berusaha untuk lebih dekat dengan Andi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi Jakarta dan berbagi impian. Andi, dengan kepribadian cerianya, terus mendukung Rizky, berusaha membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Rizky mulai merasakan cinta yang tulus terhadap Andi, tetapi rasa bersalahnya terhadap Mami tetap ada, membuatnya ragu untuk sepenuhnya terbuka. Suatu malam, Rizky dan Andi merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah taman. Saat mereka berjalan-jalan, Andi berusaha menggenggam tangan Rizky. Rizky merasa gugup, tetapi juga merasakan keinginan untuk melepaskan semua beban yang ada. Namun, saat tangan mereka hampir bersatu, kenangan akan Mami muncul kembali. Rizky merasa tidak pantas untuk bahagia sementara Mami masih berjuang dengan kesepian dan masalah kesehatan. Di tengah perjalanan emosional ini, Rizky menerima kabar dari teman-temannya bahwa Mami semakin memburuk. Rasa cemas menyelimuti hatinya. Dia merasa terjebak antara dua dunia. Keinginan untuk melindungi diri dan keinginan untuk mendukung Mami yang telah memberinya banyak hal. Rizky memutuskan untuk kembali menjenguk Mami di rumah sakit. Ketika dia tiba, Mami terlihat semakin lemah. Wajahnya yang dulunya ceria kini tampak pucat dan letih. Rizky merasa hatinya hancur. Menyaksikan sosok yang pernah menjadi sumber dukungannya kini terbaring tak berdaya. Dia mendekat dan menggenggam tangan Mami. Merasakan bahwa mereka berdua sedang menjalani perjalanan yang sangat sulit. Rizky, saya senang kamu datang, kata Mami dengan suara lembut. Saya sangat merindukanmu. Rizky merasa air mata menggenang di matanya. Maafkan saya, Mami. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa bingung antara ingin membantu kamu dan ingin menjalani hidup saya. Mami tersenyum lemah. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu berhak bahagia. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam rasa bersalah. Rizky merasa terharu. Tetapi di saat yang sama, rasa bersalah semakin menekan jiwanya. Dia tahu bahwa Mami berjuang sendirian. Tetapi dia juga ingin menjalani hidup yang lebih baik. Ketika Rizky meninggalkan rumah sakit, dia merasa berat. Rasa sakit dan kesedihan menyelimuti batinnya. Dan dia tahu bahwa keputusan yang harus diambil semakin dekat. Dia berusaha untuk lebih dekat dengan Andi. Tetapi bayang-bayang Mami selalu menghantuinya. Hari-hari berlalu. Dan Rizky merasa semakin tertekan. Dia ingin bersikap terbuka dengan Andi. Tetapi rasa bersalah terus mengganggu pikirannya. Andi, yang mulai merasakan ketidakpastian Rizky, berusaha untuk memahami dan mendukungnya. Tetapi Rizky merasa semakin terasing. Suatu malam, Rizky mengundang Andi untuk berbicara. Dalam suasana yang tegang, Rizky akhirnya mengungkapkan semua perasaannya. Andi, saya merasa terjebak. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi saya juga tidak bisa terus hidup dalam rasa bersalah ini. Ungkap Rizky. Suaranya bergetar. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian. Rizky, saya di sini untuk mendukungmu. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Kita bisa mengatasi ini bersama, kata Andi, dengan nada lembut.
Rizky merasa terharu dengan dukungan Andi. Tetapi di saat yang sama, rasa bersalahnya terhadap Mami semakin menghimpit. Beberapa hari setelah percakapan itu, keadaan Mami semakin memburuk. Rizky merasa hatinya hancur. Dan dia tahu dia harus membuat keputusan. Dalam keadaan bingung, dia memutuskan untuk menjenguk Mami sekali lagi. Ketika dia tiba, Mami tampak sangat lemah. Namun senyumnya tidak pudar. "Mami, saya di sini," kata Rizky, menggenggam tangan Mami. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mencintaimu. Meskipun saya tidak bisa berada di sini selalu." Mami menatapnya dengan penuh kasih. Tetapi Rizky bisa melihat kelelahan di matanya. "Rizky, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan hidupmu terhalang oleh rasa bersalah," kata Mami. Suaranya lemah tetapi penuh makna. Rizky merasa air mata mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa Mami ingin yang terbaik untuknya. Tetapi dia juga merasa tertekan oleh semua yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, Rizky menerima kabar buruk bahwa Mami telah meninggal dunia. Rasa sakit yang mendalam menyerang hatinya. Dia merasa seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Semua penyesalan dan rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya kini terasa lebih menyakitkan. Rizky tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Mami. Sosok yang telah memberinya banyak pelajaran dan kasih sayang. Saat pemakaman berlangsung, Rizky merasa terpuruk. Dia melihat teman-teman dan keluarga Mami berkumpul. Tetapi semua itu tidak mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Dia menatap peti mati Mami dengan penuh kesedihan. Merasa seperti telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Semua perasaan tidak terucap dan penyesalan menghantui pikirannya. Setelah pemakaman, Rizky kembali ke kosnya. Tetapi dia merasa hampa. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Mami. Andi berusaha mendukungnya. Tetapi Rizky merasa terputus dari dunia. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi rasa sakit ini. Tetapi setiap kali dia mencoba, kenangan tentang Mami selalu muncul.